kakak, Kak Atika Khairunisa, biasa dipanggil Kanisa. Kali ini kakak akan menceritakan tentang angsa dan telur emas. Angsa dan telur emas. Di balik bukit-bukit yang hijau terdapat satu pedesaan kecil yang sangat subur dan tenang. Di pedesaan tersebut tinggallah seorang petani bernama Pak Ronald. Pak Ronald tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Ibu Catherine. Mereka berdua mengelola peternakan kecil. "Ini pakan bebek yang kemarin sudah pesan, Bu," kata Pak Ronald. Ibu menjawab, "Oh, syukurlah, langsung bawa ke sini saja, Pak." Ibu Catherine menjawab, "Penghasilan mereka tidak besar selain sayur mayur yang harga penghasilan mereka tidak besar selain sayur mayur yang harga jual Penghasilan mereka tidak besar selain sayur mayur yang harga jualnya tidak seberapa. Mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari susu dan juga telur angsa. Semua hasil panen itu mereka jual ke pedagang di kota." "Ini uang pembayaran susu dan telur-telurmu, Pak Ronald," kata Pak John. "Terima kasih, Pak John. Sampai jumpa lagi," Pak Ronald menjawab. Ya, lain kali bawa susu dan telur lebih banyak lagi ya," Pak John menjawab. Walaupun mereka berada kesederhanaan, namun mereka tetap bahagia. "Penjualan musim ini tidak banyak, Bu, jadi harus berhemat," kata Pak Ronald. "Iya, Pak, akan aku atur supaya uang kita tetap cukup," Ibu Catherine menjawab. Setiap hari Senin, Pak Ronald pergi ke kandang angsa untuk mengambil telur. Pagi ini ada sesuatu yang tidak biasa di antara telur-telur angsanya. Ia pun penasaran dan segera mendekati kandang angsa. Ada satu telur yang tampak aneh. Perlahan ia mengambil telur tersebut. Ternyata itu adalah telur emas. "Hah? Ini telur emas. Bu, cepat ke sini sebentar," kata Pak Ronald. "Apa, Pak? Ada apa? Apakah angsa kita hilang atau telur kita dicuri orang?" kata Bu Catherine. "Tidak, bukan itu. Lihatlah ini," kata Pak Ronald. Pak Ronald memperlihatkan telur emas itu kepada ibunya. "Wah, apakah ini telur emas?" Ibu Catherine bertanya. Sepertinya begitu. Angsa kita menghasilkan telur emas," kata Pak Ronald. Mungkin itu ucapan terima kasih dari angsa karena kita telah merawatnya dengan baik, Pak," Ibu Catherine berkata. "Sepertinya begitu, Bu," kata Pak Ronald. Mereka berdua terlihat begitu bahagia dan berjanji akan merawat si angsa lebih baik lagi. Begitulah setiap hari sang angsa menelurkan satu telur emas. Satu lagi telur emas, hahaha. Hingga akhirnya dalam seminggu telah terkumpul 7 butir telur emas. Pak Ronald pun membawa telur emas tersebut ke bank untuk ditukarkan dengan uang. Bagaimana mungkin ada telur yang terbuat dari emas?" kata petugas bank. Petugas bank nampak terheran-heran dengan telur emas tersebut. "Bagaimana, Pak? Emas ini asli bukan?" Pak Ronald bertanya. "Ini semua emas asli, Pak Ronald. Ini sejumlah uang untuk telur emasmu," petugas bank menjawab. "Yuhu, terima kasih, Pak," Pak Ronald berkata. Ibu, kemarilah, lihat apa yang aku bawa," kata Pak Ronald. "Wah, syukurlah, kita sungguh sangat beruntung dapat rezeki berlebih.
Sekarang kita bisa makan dengan enak, Pak, Ibu Catherine berkata. Tentu saja, kita juga bisa membeli pakaian baru, Pak Ronald menjawab. Sejak saat itu, Pak Ronald pergi ke bank seminggu sekali untuk menukarkan telur emasnya. Uang hasil penjualan telur itu mereka gunakan untuk memperbaiki rumah. Kini rumah mereka sangat besar dan mewah. Selain itu, mereka juga membeli beberapa sapi tambahan dan angsa sedikit demi sedikit. Peternakan bertambah besar. Dalam sekejap, penampilan mereka berubah menjadi seperti orang kaya. Pakaian mereka terlihat bagus dan mahal. Itu membuat para tetangga terpana sekaligus heran bagaimana mereka bisa menjadi kaya raya secepat itu. Tak hanya penampilan, sifat mereka pun berubah menjadi serakah. Setiap hari mereka hanya memandang angsa, berharap angsanya segera mengeluarkan telur emas. Hihihi, bertelurlah yang banyak angsa, kata Bu Catherine. Iya, jadikan kami lebih kaya lagi, Pak Ronald menjawab. Hingga suatu pagi Pak Ronald hendak mengambil telur emasnya, akan tetapi tidak ada satupun telur emas di tumpukan telur angsa pagi itu. Angsa, kenapa hanya telur biasa saja? Kemana telur emasmu? Awas kau, tidak ada telur emas besok pagi. Kejadian itu ternyata terus berlanjut setelah 2 minggu berlalu. Tetap saja tidak ada telur emas di dalam kandang. Aduh, bagaimana ini? Pak Ronald berkata. Hal ini membuat Pak Ronald murka. Kemana telur emasnya? Kau kemari angsa, aku akan menghukummu, kata Pak Ronald. Pak Ronald marah dan mengejar angsa yang tak lagi mengeluarkan telur emas tersebut. Sang angsa lari ketakutan dan meninggalkan peternakan Pak Ronald. Emasku, uangku, kata Pak Ronald. Pak Ronald tertunduk lesu meratapi angsanya yang telah pergi itu. Artinya ia tidak akan mendapatkan lagi telur emas untuk ditukarkan dengan uang. Seiring waktu berlalu, uang tabungan mereka mulai menipis dan akhirnya habis. Mereka pun kembali menjadi petani yang hidup sederhana. Coba kita punya angsa ajaib lagi, kata Pak Ronald. Sudahlah, kerja saja yang benar, Ibu Catherine menjawab. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan membuat kita sukses. Selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Bijaklah dalam menggunakan uang. Cerita ini mengajari anak untuk tidak menjadi orang yang serakah. Untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras dan kesabaran. Orang yang serakah tidak sabar hanya akan mendapat kerugian.